إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan Fiqhul Usrah dari kitab Fiqhul Usrah. Kali ini berkaitan dengan nikah, lebih spesifiknya yaitu asy-syahadatu 'ala nikah. Asy-syahadah 'ala nikah yaitu saksi, ya, persaksian, saksi terhadap pernikahan. Saksi terhadap pernikahan yang mana menurut jumhur ulama ini adalah rukun dalam akad nikah, ya. Jadi harus difahami ini sebagai rukun dalam akad nikah, sehingga harus ada, nggak bisa tidak. Baik yang berpendapat bisa nikah secara online atau tidak boleh, tetap semuanya sepakat wajib atau sebagai rukun dalam akad nikah, yaitu adanya minimal dua saksi. Dan juga kriteria saksinya nanti ada insyaallah. Ya, sehingga dalam akad nikah itu perlu adanya perhatian tentang eksistensi saksi sesuai dengan kriterianya. Karena kalau tidak sesuai kriteria maka tidak sah akad tersebut, walaupun dianggap seolah-olah ada saksi, ya. Baik, di sini akan ada beberapa pembahasan. Pembahasan pertama insyaallah, hukum nikah tanpa saksi itu. Ya jelas, jawabannya jelas, tapi insyaallah akan ada lebih jelaskan lagi insyaallah. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama hukum nikah tanpa saksi. Yang pertama itu. Yang kedua, tawthiqun nikahi fil mahkamah, yaitu melegalisir pernikahan, mungkin bahasa kita apa ya, di pemerintahan, apa namanya, enggak mesti sebutannya KUA, ya pokoknya melegalisir di apa, catatan sipil. Nah, ini bahasa kitanya gitu. Kalau mahkamah sih artinya pengadilan kayak gitu ya, tapi intinya maksudnya catatan sipil sehingga formal secara kenegaraan. Ya, ada catatan sipil yang nanti kan
Konsekuensinya bisa ada akte kelahiran, insyaallah dari rumah sakit insyaallah akan ada. Kalau punya anak ya, kakak ya kan. Kadang-kadang juga masalah KTP gitu. Dan lainnya gitu. Ya, catatan sipil. Melegalisir pernikahan di catatan sipil itu bagaimana? Kita nanti akan bicara tentang itu insyaallah. Berikutnya yang ketiga, dan yang ketiga ini lebih panjang lagi. Apa yang disyaratkan dan apa yang tidak disyaratkan dalam persaksian. Apa yang disyaratkan dan apa yang tidak disyaratkan dalam persaksian. Artinya kriteria yang merupakan kriteria atau yang bukan merupakan kriteria dalam syuhud atau dalam persaksian itu apa. Dari saksinya ini kriterianya apa aja sih? Dan apa yang sebenarnya bukan kriteria yang wajib gitu loh. Apakah harus baligh? Sehingga kalau saksinya itu anaknya, apakah boleh atau tidak? Nanti insyaallah kita bahas. Bagaimana kalau misalnya seorang ikhwan nikah sama seorang perempuan Nasraniyah, itu saksinya apakah boleh non muslim, kafir? Itu nanti akan dibahas insyaallah. Baik, 3 itu insyaallah. Asy-syahadah al-nikah, hukmun nikah biduni syuhud. Hukum nikah tanpa saksi. Ingat, saksi ini ghairul wali ya. Saksi ini bukan wali. Ya, kalau di uruf kita atau di adat kita, penghulu itu bukan saksi. Sebenarnya penghulu itu tidak ada pun tidak apa-apa sebenarnya. Karena eksistensi penghulu bukan rukun, bukan pula kewajiban, ya. Aslinya. Terlepas dari nanti legalisir resmi atau enggak, nikah siri misalnya. Ya. Nah, muskilahnya kalau enggak ada penghulu kan bisa di KUA, bisa dari mungkin pemimpin pesantren atau tokoh ternama gitu, misalnya. Tapi tanpa itu, yang penting ada wali, ada 2 saksi, ada ijab qabul antara wali dengan mempelai pria. Kan itu intinya. Jadi wali bukan saksi, wali saksi-saksi. Dan penghulu kalau di adat kita bukan saksi. Kecuali kalau memang penghulu ini dinobatkan sebagai saksi, boleh tidak? Boleh. Sebenarnya boleh. Ya cuman biasanya nggak mau karena banyak lah orang, ngapain saya kan penghulu. Masa penghulu kan biasanya gimana, sah kan gitu kan, nanya kayak gitu. Masa dia sendiri jawab sah gitu sendiri, ya kan? Ya, jadi penghulu biasanya bukan saksi. Walaupun penghulu secara syar'i boleh menjadi saksi, boleh selama kriterianya masuk. Insyaallah kalau penghulu biasanya masuk kok rata-rata. Karena rata-rata penghulu kita baligh kan, ya nggak ada yang penghulu bocil, nggak ada. Ya. Hukum menikah tanpa saksi. Kata para ulama, dan ini mazhab jumhur dan ini yang sahih, la yasihhu 'aqdun nikahi biduni syuhudin. Tidak sah akad nikah tanpa saksi, tanpa persaksian. Ingat, persaksian bukan secara bahasa semata di sini. Karena kalau persaksian secara bahasa, ya mempelai suami pun menyaksikan, wali pun menyaksikan. Jadi di sini persaksian secara syar'i untuk konteks akad nikah, yaitu ada minimal 2 orang yang betul-betul sesuai kriteria sebagai saksi. Di luar mempelai pria dan di luar wali perempuan. Nah gitu. Ini adalah mazhab jumhur dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan segolongan dari salaf mengatakannya. Berkata Imam di sini sebelumnya, Hanafiyah, sini lihat, 4 mazhab ya. Ada Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali menganggap eksistensi saksi itu syarat sah nikah. Syarat sah nikah. Mazhab Syafi'i kalau di Indonesia, eksistensi saksi itu rukun.
Yang satu mengatakan syarat sah, yang satu mengatakan rukun. Kalau mazhab Maliki mengatakan itu wajib ada saksi, tapi inda dukhul mereka. Al-muhim Malikiyah mengatakan wajib adanya saksi. Tapi tidak lazim wajibnya bagi Malikiyah, tidak lazim wajibnya ketika akad. Sehingga dalam mazhab Maliki kalau misalnya dalam akad kemudian tidak ada saksi, oke, akad itu terjadi, namun wajib ada saksi nanti ketika apa? Ketika terjadi bina, tinggal bersama, harus ada saksinya. Ya, tapi yang ini tidak kita pakai ya. Imma kita mengatakan sebagaimana Hanafiyah dan Hanabilah bahwasanya eksistensi saksi itu adalah syarat sah, atau ikut mazhab Syafi'iyah yang mengatakan itu rukun. Tapi dua-dua semuanya ini baik Hanafiyah, Hanabilah, Syafi'iyah itu intinya bahwasanya harus ada saksi ketika akad, itu dah intinya khalas. Dan tidak sah akad tanpa ada saksi, udah itu intinya itu. Intinya begitu. Ya. Kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya, al-amalu ala hadha 'inda ahli al-'ilm min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum min at-tabi'in wa ghairihim. Mengamalkan ini eksistensi saksi dalam akad nikah, ya. Itu diamalkan oleh sejumlah dari ahlul ilm, ulama dari para sahabat Nabi dan orang-orang setelahnya dari tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Dan mereka mengatakan la nikaha illa bisyuhud. Tidak sah nikah kecuali dengan adanya saksi. Lam yakhtalifu fi dzalika man madha minhum illa qauman minal mutaakhirin min ahli ilm. Itu tidak ada perselisihan akan harus adanya saksi dalam pernikahan dari kalangan salaf, kecuali suatu kaum dari kalangan belakangan, yaitu mungkin abad ketiga Hijriah. Dari kalangan ahli ilm mengatakan, ada yang mengatakan tidak harus ada, maksudnya tidak harus ketika akad. Tapi ini menunjukkan bahwasanya wallahu alam, Imam Tirmidzi seolah mengisyaratkan bahwasannya seolah-olah terjadi ijma' sukuti, terjadi kesepakatan yang tidak ternaskan sebagai kesepakatan, namun memang tidak ada perselisihan di antara salaf akan kewajibannya. Begitu mafhum dari perkataan Imam At-Tirmidzi. Dan itu yang diamalkan oleh kita semua insyaallah. Ya, coba siapa di sini yang ketika nikah tidak ada saksi? Anda yakin gak ada yang mengaku karena takut dianggap tidak sah, ya kan? Anda yakin semuanya, hatta nikah siri ini ada beberapa kaifiyah atau surah, ya. Ada beberapa gambaran nikah siri itu, ada beberapa gambaran ya kawan. Jadi minimal ada 3 gambaran. Ada gambaran yang sah dan ada gambaran yang tidak sah. Gambaran yang sah dari nikah siri secara uruf orang-orang menganggap itu nikah siri. Yang biasanya itu nikah poligami misalnya. Nah, nikah siri yang sah nih, yaitu sewa penghulu, ada penghulu. Ya, biasanya ini disewa gitu loh. Bukan ya disewa di luar formalitas di KUA gitu loh. Tapi secara individual menyewanya gitu. Ada banyak seperti itu. Oke. Dan ada saksi 2, bahkan mungkin lebih dari 2. Dan juga mengadakan walimahan juga, tetapi secara internal aja. Ini bagi banyak orang ini termasuk nikah siri. Maksudnya sir di sini secara makna yaitu tidak banyak orang yang tahu itu maknanya. Kan sunnahnya adalah i'lan dan ifsya, mengundang atau mempublikasikan pernikahan. Ya. Tapi karena di Indonesia ini masih sangat banyak orang yang norak tentang poligami, maka banyak yang praktisi poligami yang nikah berikutnya secara siri seperti ini, internal aja, antar kita aja. Walaupun kemudian tetap aja ada yang norak, moto-moto kemudian dipublish di Facebook. Nah ini.
Kemudian tetap langsung pada ngobrol, wah ini nikah lagi. Oh, Masya Allah, baik emak-emaknya atau ikhwan-ikhwannya. Ini sah atau tidak? Sah karena terwujud syarat sah atau rukun nikah. Baik. Kemudian yang kedua, nikah siri full siri, benar-benar siri. Bahkan sampai pihak keluarga mungkin belum tentu tahu. Tapi di sini ada mungkin penghulu, ada pula wali, ada 2 saksi. Ini siri enggak? Ini siri banget ini. Ya, bagaimana walimahannya? Walimahannya silent walimah. Ya, itu baru tuh, ya. Apa silent walimah? Walimah sukutiyah, ya, walimah ya nyembelih kambing atau pesan makanan box nasi kotak 50 pieces atau 100 pieces terus dibagi-bagiin tanpa ada tulisan apa-apa dari hamba Allah. Ya. Tapi sah gak dia sebagai walimah? Sah, cuman kurang lengkap aja. Cuman ya sah aja, kelas nggak apa-apa. Ya, Nabi SAW mengatakan aulim walau bisyatin. Walimahlah walaupun dengan seekor domba. Ya, itu nggak wajib dengan kurang dari seekor domba juga nggak masalah kalau dia mampu segitu. Ya, ini super siri. Jadi seolah-olah nggak ada yang boleh tahu dia itu nikah gitu loh. Ini sah atau tidak? Sah. Yang penting rukunnya terwujudkan. Tapi ada nikah siri yang tidak sah. Ya, nikah siri surahnya gambarnya yang tidak sah. Seperti apa? Bisa dengan cara dia nikah tanpa wali. Ya, artinya ada kesepakatan antara dirinya dengan si perempuan. Ya. Kemudian jangan tahu siapa-siapa, keluarga jangan tahu, wali yang jauh itu jangan tahu. Nanti yang penting kamu minat sama saya, minat. Ya udah kita sewa misalnya siapa? Orang KUA atau ya seperti itulah. Atau pemimpin pesantren atau apa. Padahal walinya itu masih hidup dan bisa menjadi wali gitu loh. Tapi entah kenapa, mungkin karena takut ketahuan atau gimana, akhirnya dia dengan cara seperti itu. Maka ini tidak sah. Siri yang tidak sah karena apa? Karena ada wali yang bisa menjadi wali namun tidak dipakai. Malah makainya pemimpin pondok pesantren misalnya. Atau yang makainya adalah orang KUA. Padahal tinggal ngomong aja sama walinya. Kecuali kalau misalnya walinya sudah diajak diskusi, nggak mau dan keluarganya nggak mau, maka boleh untuk ke hakim, yaitu ke KUA. Ya seperti itu. Ini bisa terjadi. Mungkin karena dia nggak bisa hidup tanpa perempuan itu, ya. Akhirnya dia harus menikahinya. Kalau nggak menikahinya maka lebih baik dia mati. Mungkin bagian begitu. Ya. Nah, ini syirik sebenarnya. Ini syirik, menggantungkan perkara kepada makhluk. Ya ini yang diantara bentuk yang tidak sah. Ya. Ini terjadi di sebagian aliran sesat, ini terjadi. Apalagi aliran sesat yang sifatnya apa? Underground, tertutup, eksklusif, dan memiliki imam. Nah, ini dia, hati-hati. Maksudnya imam ini bukan Ustadz Budi itu, bukan. Imam di sini maksudnya imam besar di kelompoknya sendiri gitu loh. Kita ini ahlus sunnah. Imam kita ada 2 macam. Imma di sini adalah umara, yaitu pemimpin resmi kita. Ya kalau sekarang ya Pak Jokowi dan segala kabinetnya terus ulil amri di bidang masing-masing. Dan imam kita yang kedua adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mereka imam dari segi keagamaan dan imam dari segi kepemerintahan. Itu ahlus sunnah seperti itu. Tapi imam dari segi kenegaraan tidak lazim saleh, enggak mesti saleh. Walaupun fasik, selama dia muslim, ulil amri minkum, ulil amri. Adapun imam dari segi ulama, keimanan keagamaan, wajib saleh secara zahir, wajib. Wajibnya gitu ya. Baik. Baik, jadi nikah ini wajib adanya syahadah. Adapun akad-akad lain, akad jual beli, akad hutang, walaupun recommended akad hutang adanya saksi, ada pencatat, ada, itu dianjurkan. Ada sebagian ulama mengatakan diwajibkan, tetapi yang lebih tepat wallahu alam dianjurkan. Akad hutang atau perhutangan itu adanya saksi, dianjurkan. Akad jual beli boleh ada saksi, tidak ada saksi nggak masalah. Ya begitu. Akad jual beli dengan segala furu' dan cabangnya. Tapi akad nikah ini beda. Dia tetap wajib ada apa? Ada saksi. Kenapa? Karena
akad jual beli itu konsekuensinya tamlik memang. Tamlik itu apa? Memiliki. Orang yang membeli itu konsekuensinya memiliki barang. Dan setelah kepemilikan barang itu tidak ada urusan dengan siapapun, khalas. Yang penting udah dia punya barang, khalas, selesai urusan. Nah, kalau misalnya akad nikah itu memang ada sisi tamlik. Si laki-laki ini milik si perempuan milik si laki-laki. Tapi tamlik di sini akan ada posibilitas apa? Konsekuensi mempunyai anak, betul tidak? Kan laki perempuan, insya Allah punya anak. Kalau laki-laki sama laki-laki, dari mana anaknya? Nggak adopsi, nggak bisa. Di sini dan nggak boleh juga. Di sini laki-laki sama perempuan. Konsekuensinya ke depan apa? Ada anak. Nah, kenapa diwajibkan saksi? Adanya saksi ketika nikah? Ketika ngebrojol itu anak, ketika apa? Lahir itu anak, maka kan bisa saja terjadi fitnah atau gimana, ya. Maka perlu nanti adanya konsekuensi saksi, gitu loh. Siapa yang menyaksikan kamu nikah, gitu loh. Itu zaman dulu kayak itu ketika belum ada legalisir tulisan-tulisan KTP dan seterusnya. Iya, perlu ada seperti itu. Maka tetap wajib sampai kapanpun tetap wajib. Hukum ini terus akan eksis, ya, gitu. Dan ini yang diamalkan oleh para salaf dahulu dan tidak ada perselisihan akan wajibnya ini saksi. Begitu juga ketika adanya gini loh, nikah, misalnya nikah siri atau nikah tapi nggak semua manusia di bumi ini tahu gitu. Dia nikah sama fulana, kemudian ngontrak. Tapi biasanya kan mungkin orang kampung akan menganggapnya ini suami istri gitu kan, ya. Tapi kalau ada kasus nanti bagaimana mengetahui mereka itu suami istri? Memang ada saksi. Memang sekarang alhamdulillah lebih diperkuat dengan adanya tautsik tadi, catatan sipil itu lebih memperkuat insyaallah sekarang. Tapi tetap hukum Islam adalah hukum syar'inya, yaitu adanya saksi. Biar dipanggil, mana siapa saksinya coba? Coba hadirkan saksinya waktu kalian nikah. Ada di suatu tempat, di suatu perumahan. Satpam komplek, ya, bawa istri situ. Nah, pada suatu malam, tengah malam, ada anggota TNI dan polisi datang ke rumahnya satpam komplek ini. Di komplek tersebut dikasih rumah, dia dipinjamin rumah. Jadilah keributan. Apa keributannya? Ternyata istrinya satpam ini ada hakikatnya istri orang. Ya, istrinya orang yang masih sah sebagai istri orang, namun diboyong oleh dia. Ini gimana? Repot. Lah terus dia gimana nikahnya dulu? Nah kan, suami bilang kami dulu pernah nikah di kota ini. Yang istrinya orang itu, dia bilang kami pernah nikah di kota itu. Lah, kok beda jawabannya? Lah terus ini apa? Kumpul apa namanya? Kumpul kebo, bukan kebo, kumpul orang tapi kok kayak kebo. Nah gimana? Nah, jadi perlu seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Melegalisir pernikahan di catatan sipil. Ahsan, ya. Dikatakan oleh para ulama, "Idza istawfa 'aqdun nikahi arkanahu wa syurutahu illa annahu lam yusajjal wa yuwaththaq bil mahkamah." Bagaimana jika tertunaikan akad nikah dari rukunnya dan syarat sahnya tertunaikan, khalas secara syar'i. Cuma dia itu lam yusajjal, tidak tercatat, terlegalisir di mahkamah, di catatan sipil. Oke? Ini semua penting diketahui oleh kita semua. Mungkin kita pelaku juga dan mungkin ada saudara kita yang melakukannya. Nikah dulu bahasanya, nikah dulu, ntar gampang dah diurus, gitu kan? Nikah siri dulu, ntar gampang diurus. Syuf, antum kalau lama-lama ikut kajian ini, antum lama-lama poligami loh, lama-lama bisa tahu cara nikah siri karena anak beritahu. Iya. Ya. Jadi gimana kalau kita nikah dulu dengan rukunnya, syarat sahnya tertunaikan secara syar'i tapi belum tercatat di catatan sipil. Ya. Buku nikah belum ada. Tapi baru ada apa? Surat izin, apa namanya? Surat nikah, gitu kan?
Ada namanya surat izin nikah dari RT RW, kemudian ke lurah mungkin ya. Tapi kalau antum lebih cerdas lagi, bisa langsung antum tembak ke penghulu misalnya, langsung aja Pak bikin surat catatan, saya nggak mau ketahuan sama RT RW, ntar ketahuan sama ini dan seterusnya gitulah ya. Akhirnya langsung melalui penghulu udah bikin surat catatan, surat nikah aja dulu. Buku nikah belum, karena buku nikah kan normalnya berapa? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung dari kemampuan ininya. Oke. Belum tercatat di mahkamah. Maka dikatakan oleh para ulama fahuwa zawajun syar'iyyun sahihun. Maka ini adalah pernikahan syar'i sahih. Yang penting rukun dan syaratnya udah. Zawajun syar'i sahih terjadi, ini sah sebagai suami istri. Tapi bagaimana kalau digerebek? Apa? Kalau dia nyewa rumah, ya kan? Udah bersama istrinya yang sah ini, disidak. Mana bukti kalian nikah? Repotnya. Buku nikah belum jadi. Surat nikah ada. Nih, baru surat nikah. Taib. Surat nikah bisa sebagai bukti nggak sekarang? Ya bisa, tapi nggak selamanya. Tercatat di surat nikah, ini tanggal berapa jemaah? Tanggal berapa ya? Ini tanggal berapa ya? Di surat nikah pakai 7 Agustus. Ini hari Ahad. Antum nikah hari Ahad. Ya. Kalau antum malas ngurus buku nikah. Dan ini terjadi pada sebagian dari praktisi poligami, sampai bahkan sebagian ustadz juga. Nggak ngurus lah, udah raurus ya, salah satu jenis dinosaurus itu ya. Nah kemudian apa? Udah lanjut aja, udah yang penting kita nikah syar'i beb gitu katanya. Dikatakan ulama nikah ini syar'i sahih, khalas nggak usah dipermasalahkan. Ya, nah gitu kan, sampai 2 tahun kayak gitu. Kalau orang tanya mana buku nikahnya, surat nikah dari KUA atau penghulu. Maka dikatakan wa yajibu tawthiquhu idza kana fi dzalika hifdhun li huquqiz zawjain. Dan wajib untuk mentawthiq, melegalisir pernikahan di catatan sipil kalau itu memang adalah suatu penjagaan terhadap hak-hak kedua belah pihak, suami dan istri. Wa bihi aftat al-lajnatud daimah. Dengan itu difatwakan oleh lajnah daimah. Itu para ulama semua membahas baik di Asia maupun Eropa dari ulama Ahlus Sunnah. Tawthiq perhatikan di sini, legalisir pernikahan secara formal di kenegaraan atau catatan sipil itu bukan rukun, bukan pula syarat sah akad. Oke? Bukan rukun, bukan pula syarat sah akad dari segi syariat. Tetapi karena dengan adanya catatan sipil itu bisa menjaga hak-hak suami atau istri dan menjaga hak anak dan maslahatnya, maka menjadi wajib. Namun kewajiban tersebut tidak lazim saat akad, enggak wajib, enggak lazim maksudnya. Tetap wajib tapi enggak lazim ketika akad. Boleh dipending karena mungkin ya dia nikah siri atau gimana. Begitu jemaah. Tapi tetap wajib. Maka siapapun yang menikah, biasanya ini praktisi poligami yang kayak gini. Ya. Kemudian dia tidak peduli dengan masalah seperti ini, maka dia telah melakukan kemunkaran. Mau ustadz kek, mau bukan ustadz kek, mau ikhwan ahlus sunnah kek, mau ahlul bid'ah kek, aliran jahmiyah kek, atau apa, pokoknya dosa. Kalau memang dia nggak ada niatan untuk mengurus. Kenapa begitu? Karena ini akan memberikan madarat yang lebih. Umumnya begitu. Ya, memberikan madarat yang lebih dan bisa khawatir nanti terjadi fitnah pada waktunya nanti. Karena kehidupan sekarang lebih kompleks dibandingkan dulu-dulu. Kalau dulu-dulu nggak usah pakai ini nggak masalah karena selain nggak harus juga dan dulu lebih simple insyaallah. Kalau sekarang kompleks jemaah. Kalau misalnya kita punya nanti anak dari istri yang ini, kita saya kasih gambaran jemaah. Karena biasanya yang seperti ini praktisi poligami dan saya mendengar juga di beberapa kabar
Bahkan sampai dai-dai ada juga yang kayak gitu. Maksudnya poligami alhamdulillah bagus, dianjurkan bagi yang mampu dan merasa bisa adil insyaallah. Taib. Kemudian dia lakukan itu. Cukuplah. Dia tidak ada keinginan untuk mengurus. Itu cukuplah sebuah ketidakadilan dan ketidakpantasan kalau dia nikah lagi. Taib, istri pertama diurus nggak masalah ini? Oh iya, istri saya yang pertama alhamdulillah ada akte kelahiran apa nah? Legalisirnya, buku nikahnya ada. Kemudian kita ada kakaknya. Taib, istri kedua? Kamu usah tahu sendirilah, istri kedua kan ya nggak bisa, kita nggak usah. Gak, antum zalim. Antum tidak menunaikan hak untuk istri kedua. Kenapa? Ya nggak adil kan, nggak adil. Istri pertama akan safe dengan kakaknya, dengan akte dan seterusnya kan safe. Mau nanti ke rumah sakit kapan-kapan bisa kan dengan itu, mau ini mau gampang semuanya insyaallah. Tapi kalau istri kedua ntar sakit atau anaknya sakit atau anaknya mau sekolah atau gimana nanti gimana? Kan butuh, semua itu butuh semuanya. Ntar anaknya udah gede kuliah kemudian butuh ini SKCK, butuh ini. Ternyata bodong semua, nggak ada. Gimana? Zalim bukan? Zalim. Maka siapa yang tidak mengurus di zaman ini, tidak mengurus tahqiq atau pelegalisiran di catatan sipil, dan dia tahu bahwasanya ini akan memudaratkan istrinya atau anaknya, itu maka dia haram, maka dia berdosa dengan itu. Maka dia berdosa dengan itu, dan dia tidak berbuat adil terhadap istri-istrinya. Istri yang pertama dapat keamanan, istri yang kedua tidak dapat keamanan. Nah, kecuali kalau dia memandang, istri saya juga tua, menopause, saya cuman adanya mereka ya sebagai penghias aja supaya dibilang saya punya istri banyak gitu misalnya. Nggak ada urusan, nggak bakal beranak lah insyaallah. Nggak bakal bermadharat saya yakin, karena ya kita udah nggak perlu usia segini mah misalnya. Maka itu mungkin nggak masalah. Mungkin itu tidak masalah. Tetapi kalau yang mungkin baru berusia 30 atau 40 yang masih ada posibilitas untuk hamil, posibilitas dan seterusnya lah, maka ini dikhawatirkan nanti akan ada hak-hak yang tidak tertunaikan. Maka wajib untuk mengurus pelegalisiran untuk zaman sekarang. Tapi sekali lagi nikahnya sah. Nikahnya sah, cuman dia memiliki tanggung jawab yang ini, gitu ya. Itu cuma sekalian cermati itu, kalau misal ada yang mau niatan untuk mungkin menambah atau poligami insyaallah misalnya ya. Selain mampu berazam dan yakin bisa berbuat adil, ini juga termasuk sikap adil terhadap para istri. Adil itu memang dalam masalah apa, ikhwan? Adil yang wajib dalam masalah apa? Nafkah. Nafkah yang dimaksud nafkah kebutuhan primer dalam poligami ya. Kemudian malam. Oke. Nafkah yang dimaksud nafkah batin enggak wajib adil. Ya, nafkah batin tidak wajib adil, Pak. Anda enggak ngajarin Pak Rosadi enggak, antum. Masya Allah. Syekhul Islam dalam masalah ini, Anda enggak. Anda masih kalah 1 poin daripada Pak Rosadi, insyaallah Anda balap nanti insyaallah. Anda masih lebih muda Pak, insyaallah bisa lebih membalap nanti. Ya. Jadi nafkah batin tidak wajib. Nafkah lahir wajib yang versi primernya. Astagfirullah. Nafkah zahir wajib khalas, ana mutlaqan aja wajib. Ya gitu ya. Kemudian sama malamnya wajib untuk sama, kecuali jika ada yang menghibahkan malamnya ke istri lainnya. Ya. Adapun ya, nafkah batin seperti maaf jima dan semisalnya, maka ini tidak wajib adil, tapi tetap wajib gitu loh. Tidak wajib adil tapi tetap wajib selama mampu. Tapi kemudian ditambah kewajibannya tentu ya hal seperti tautsik seperti ini juga wajib. Memang di zaman Nabi tidak ada, betul. Tapi karena madharat itu akan lebih besar nanti kalau tidak ditautsik, tidak dilegalisir, maka bisa bahaya gitu, bisa berbahaya. Ya, ini sekarang seperti ini. Apalagi sekarang kan buku nikah sekarang kan untuk Jakarta udah banyak KUA yang pakai sistem online. Jadi dia pakai barcode itu.
Enggak lagi seperti buku nikah kita biasanya. Ya. Dan ada kabar gembira kalau entah ini kabar gembira atau kabar yang enggak gembira ya. Sehingga antum yang mau poligami harus ke pengadilan, harus benar-benar gitu. Kecuali kalau antum punya jalur Gaza, antum punya jalur Gaza, masya Allah ya. Iya, tapi itu dengan uang yang cukup besar. Ya. Jadi taufik sekarang untuk poligami harus ke pengadilan. Nah, masalahnya, muskilahnya sekarang banyak pengadilan yang menginterogasi, antum diinterogasi, istri pertama diinterogasi, istri kedua diinterogasi, istri sekian, dan yang interogasi perempuan. Dibaperin tuh istri antum nanti. Kenapa ibu mau gini? Wah, padahal tadi udah ikhlas, jadi syirik. Jadi nggak ikhlas lagi. Itulah ketika orang-orang yang tidak berkompeten untuk masalah ini dijadikan sebagai orang yang melakukan, ya. Orang yang justru menentang malah dijadikan sebagai sandaran yang seperti ini. Gimana akhirnya ya susah jadinya. Ya, ala kulli hal, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati para ikhwan yang mau menjaga dirinya dengan poligami, ya. Diaminin enggak kira-kira? Berat ya? Berat, enggak berat insyaallah, ringan insyaallah kalau antum jujur. Taib, kemudian apa yang ketiga? Apa yang disyaratkan dan apa yang tidak disyaratkan dalam persaksian? Ada beberapa cabang masalah. Masalah pertama dari nomor 3 ini. Pertama, baligh. Apakah saksi itu wajib baligh? Yushtaratul bulughu fi syuhada. Disyaratkan baligh dalam persaksian. Fi syuhud dalam persaksian disyaratkan baligh. Ini kesepakatan ulama dari mazhab yang 4, mazhab fikih yang 4. Karena as-sabi, anak kecil yang belum baligh itu bukanlah ahlus syahadah. Enggak bisa sebagai persaksian, enggak bisa. Mereka belum cukup dan belum cakap. Belum cukup umur dan belum cakap dari segi tinjauan akal. Maka sudah baligh itu merupakan syarat kriteria pertama dia itu menjadi saksi. Masalah kedua, al-aql. Ingat, akal itu tempatnya di qalbu. Akal itu tempatnya di qalbu. Semua orang punya qalbu, dan akal itu, berakal itu dia bertahap. Dalam bahasa Al-Quran bisa juga fuad atau afidah. Ya, Allah Ta'ala memberikan kepada kita pertama sama pendengaran. Di bayi itu pendengaran dulu kan, penglihatan nanti. Wal absar, kemudian penglihatan baru, kemudian wal afidah, baru qalbu. Qalbu ini bisa akalnya tumbuh sehingga berakal karena belajar dari pengalaman yang didapat melalui telinga dan juga mata. Makanya kalau misalnya dari bayi nggak bisa ngelihat, nggak bisa mendengar, itu aneh yakin pas sudah gede cuma fisik doang, dia tidak berakal. Jadi akal itu makanya semakin matang itu kan di usia 40 akal itu. Kenapa? Karena pengalaman hidup, ya, pengalaman dan juga pelajaran dari hidupnya, baik dengan pelajaran yang syar'i atau pelajaran apapun pelajaran dari hidup. Sehingga semakin matang akalnya. Jadi akal itu sebenarnya jemaah itu bisa dimatangkan gitu loh, bisa diperbagus dengan apa? Belajar. Maka orang semakin belajar baik dari pengalaman hidup, baik dari ilmu, ya, teks dan seterusnya, itu semakin bagus akalnya. Dan orang yang semakin main, maka semakin receh akalnya, itu semakin rendah akalnya. Begitu ya jemaah. Ya. Maka dikatakan di sini yustaratul aqlu fi syuhud. Disyaratkan keberakalan seseorang dalam konteks apa? Persaksian. Jadi kalau dia baligh tapi tidak akil, tidak sah. Lah terus akil di sini mana yang berakal? Lawan dari majnun. Nah, majnun ini baik majnun permanen atau majnun sementara. Enggak boleh majnun. Dia majnun sementara karena stres mungkin atau kebentur sesuatu kemudian jadi saksi, enggak bisa. Iya. Misalnya, ini dia ditetapkan jadi saksi. Ya kan, saksi kadang-kadang diminta KTP-nya, diminta tanda tangannya, diminta ini itu dan seterusnya. Saksi kan biasa di sini saksi nih. Iya, enggak ada di kolong saksi di sini. Oke.
Pas dia misalnya mau jalan, ayo Pak, saksi pertama silahkan duduk di tempatnya. Duduk di sini. Silahkan Pak. Kemudian tiba-tiba ada sesuatu menimpa aja dari atas. Misalnya misalnya apa yang menimpa dari atas? Hah? Batako misalnya. Nggak tahu kok bisa ada batako itu, juga nggak tahu. Kultak gitu kena. Aduh. Langsung dia pusing, kemudian dia ngomong error gitu. Langsung ngomong ini ada apa ini? Atau kesurupan. Wah, Anda nggak tahu ada orang ketimpa batako habis kesurupan, Anda nggak tahu tuh. Ya. Bisa aja misalnya kesurupan. Mungkin kesurupan karena sebenarnya dialah yang menginginkan putri itu, tapi ternyata ini kesurupan dia. Aing macan gitu. Orang Sunda ya. Aing macan. Ayo sia sok berani karo aing ya. Udah enggak apa-apa. Jangan aing-aingan lah ya Pak, ayo. Duduk Pak. Ya. Akhirnya jadi saksi sambil kayak gini dia. Taib. Orang yang kesurupan itu semanzilah dengan majnun. Oke? Jadi dia tidak dikatakan sedang berakal ketika itu, kecuali kalau dia bisa mengontrol dirinya dan dia bisa ngomong normal, baru dia dikatakan akil ketika itu. Iya, dia bukan majnun permanen, bukan. Sementara dia lagi kesurupan. Iya, pokoknya orang kalau kesurupan nggak bisa jadi saksi. Waduh, gimana nih Pak? Nih kesurupan saksi pertama kita nih. Ya, udah ganti aja. Nah, udah ganti nggak apa-apa. Ya mau orang akil balik lainnya. Kalau ya udah kita tunggu aja, misalnya itu tunggu. Ya masih lama, kita nggak tahu sampai kapan dia kesurupan. Kita nggak tahu jadwal kesurupannya sampai kapan. Ya. Maka kesurupan itu menghalangi akal gitu loh. Tapi kesurupan kan berderajat ya. Ada orang tuh udah kesurupan dia kayak gini, tapi dia bisa menahan. Ini insya Allah masih bisa. Tapi kalau misalnya udah 100% atau lebih dari 50%, kenapa Pak? Aing sia gitu misalnya. Ini kok jadi orang Sunda ini ya. Pak, sadar Pak. Sadarlah naon, sia. Sambil matanya merem kayak gini. Sia ya. Penghulu, fasik nih penghulunya. Misalnya gitu ya. Ini bukan orangnya nih. Berarti dia sudah dikuasai oleh makhluk lain. Maka khalas. Ini enggak boleh sih. Ganti sama saksi yang lain. Ya. Yang normal. Iya, seperti Pak Rosadi, Masya Allah. Ya, saksinya Pak Rosadi, Masya Allah. Gimana Pak? Penghulunya mana Pak? Yang Jumatan waktu itu kayak kelihatan kayak penghulu Pak. Masya Allah. Yang ketiga, Islam. Ini ada dua kasus. Kasus pertama, kalau kedua mempelai, baik laki maupun perempuan, itu dua-duanya muslim atau muslimah, maka disyaratkan dalam persaksian Islamnya saksi. Ini sepakat semua ulama mazhab. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, wa ashhidu dhawai adli minkum, dan persaksikanlah dengan dua orang yang memiliki keadilan. Ini minimal dua orang, khalas. Tapi udah cukup dua orang memang saksi itu, saksi resmi. Dan orang kafir bukan termasuk minkum, bukan termasuk di antara golongan kalian, sehingga tidak masuk di sini. Kayak wa ulil amri minkum ini minal muslimin. Maka saksi harus dari kalangan kaum muslimin. Baik, bagaimana kalau konteks kedua? Yaitu suaminya muslim, istrinya ahlul kitab, Yahudi atau Nasraniyah. Seorang ikhwan nikah sama seorang perempuan Yahudi, Masya Allah. Kayak nggak ada stok aja muslimah, banyak muslimah. Dia anak pengen yang baru Ustaz, misalnya. Anak pengen Yahudi, sok silahkan, nanti anaknya nggak tahu itu jadi apa. Tapi bisa sah. Tapi gimana dengan saksinya? Wajib muslim atau enggak? Akil balik udah selesai. Wajib muslim atau enggak? Tetap wajib muslim. Dan ini pendapat jumhur ulama menurut ana. Wallahu alam, seperti pendapat Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian dari ulama Hanafiyah. Memang ada ulama yang mengatakan tidak wajib muslim saksinya, melainkan cukup walinya muslim gitu. Kalau wali perempuan ini tidak ada yang muslim, maka walinya dari hakim muslim.
Ya misalnya antum lagi di Perancis, ya. Antum pengen nikah sama akhwat Perancis. Tapi keluarganya kafir semua. Nggak boleh jadi wali. Akhirnya antum minta sama pihak Islamic Center yang masyhur di Perancis dan legal. Antum minta sama imamnya, Pak Imam, ana pengen nikah. Boleh, bisa itu seperti itu. Kan udah pernah ana ngomongin. Boleh seperti itu. Ya. Kemudian penghulunya imam dari Islamic Center Perancis itu, ya misalnya. Taib. Kemudian walinya juga dari Islamic Center. Kemudian saksinya menurut banyak dari ulama tetap wajib muslim. Laki-laki, enggak boleh muslimah. Laki-laki, dzawai adlim minkum. Nah, masalahnya adalah kapan antum ke Prancis? Itu dia masalahnya, ayo, ya kan? Jadi tetap wajib muslim seperti yang tadi washidu dzawai adlim minkum, oke? Itu yang lebih tepat, itu yang benar, itu yang benar. Ya. Kemudian al-adalah. Nah, ini penting. Al-adalah itu apa ya? Anggaplah kau bahasa kita itu orang ini benar, soleh gitu loh. Al-adalah apa ya? Bukan sekadar genah, bukan, tapi orang ini adil. Bukan adil semata, Pak. Adalah itu kalau dalam bahasa ini apa ya? Kayak jemaah ini kelihatan adil gitu loh, bagus gitu. Ya, bukan sebatas adil, tapi kelihatan soleh, beragama baik gitu loh. Lebih ya bijaksana juga ya. Pokoknya seperti Pak Rosadi lah, ya Masya Allah. Kita pagi ini tuh Masya Allah, figur beliau Masya Allah. Namanya di langit tertera ya Masya Allah. Iya. Al-adalah. Apakah disyaratkan sebagai saksi harus soleh? Ya soleh lah, bahasanya soleh gitu Pak. Ya soleh ya Pak. Ya. Soleh secara zahir gitu ya. Kita nggak tahu masing-masing dari kita ya. Nggak tahu. Apakah disyaratkan sebagai saksi kriterianya harus soleh secara zahir? Maka mazhab Hanafi, Maliki dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan la yustaratu fi syuhudi aqdin nikahi al-adalah. Tidak disyaratkan. Artinya kalau orang ini memang zahirnya itu enggak kena, tapi dia muslim, akil, baligh, sah sebagai saksi. Sah sebagai saksi. Nah gitu Pak ya. Iya, jadi enggak harus orang yang soleh gitu, enggak harus. Pokoknya dia muslim, akil, baligh, namun dia rocker misalnya. Rambutnya panjang, ya, pakai celak, tapi muslim, ya. Jadi saksi pertama, saksi keduanya dangduter, ya. Sah atau tidak? Berat ya, kayak nggak ada saksi lain gitu kan? Ya gimana? Ini kalau ada konteksnya kayak gitu, ya gimana coba? Kadang kita dapatnya saksi yang kayak gini gitu, bisa aja, ya itu sah. Walaupun ya penampilan serem ya, walaupun ya ada ulama yang mengatakan harus dengan adil, tapi itu enggak lazim ya. Yang kelima, oke. Jadi adil ini atau adalah kesalehan bukan merupakan kriteria yang wajib untuk sebagai saksi, oke? Itu. Kemudian yang kelima, bagaimana dengan as-sam', pendengaran? Enggak bolot. Yustaratu fi syuhudi as-sam'u fi 'aqdin nikah. Fala syahadata lil asam. Disyaratkan dalam persaksian bisa dengar pas akad nikah. As-sam', ingat, as-sam' fi 'aqdin nikah. Mendengar pas saat akad nikah. Maka tidak ada persaksian bagi yang tidak mendengar. Tidak mendengar ini baik karena bolot atau tidak mendengar karena pakai headset. Ya, lagi jadi saksi dia pakai headset, nggak dengar. Hah? Apaan tadi ngomong? Nggak bisa. Bagaimana dengan nikah online? Nikah online kalau memang kita anggap sah, nikah online itu harus betul-betul match, ya kan? Live, nggak bisa pending. Nikah online pakai recording, gimana? Nggak bisa. Dan nggak boleh di mute. Ya, nggak boleh di-mute, nggak kedengaran suaranya. Saksinya bingung nih, waduh gimana nih? Ya nggak bisa.
Itu kalau kita katakan nikah online itu boleh. Kalau kita katakan boleh, karena sebagian ulama tidak membolehkannya. Dan itu kesepakatan mazhab yang 4. Bisa mampu mendengar ketika akad nikah. Adapun kalau misal sebelum akad nikah dia bolot. Pas lagi akad nikah dia mendengar. Sah atau tidak? Sah. Ya sah. Habis selesai akad dia bolot lagi. Masya Allah. Hidupnya buat itu mungkin. Kemudian yang ke-6, an-nutq. Nutq. Nun, ta, dan qaf. Nutq. Bisa ngomong. Apakah disyaratkan atau tidak? Nah, la yushtaratun nutqu fi syahidain. Tidak disyaratkan bisanya mampu berbicara bagi dua saksi ini, enggak wajib. Enggak syarat. Maka bagi yang akhras bisu itu sah menjadi saksi. Sah menjadi saksi jemaah. Bukan menjadi wali. Sah menjadi, kalau jadi wali repot. Enggak bisa. Sah menjadi saksi. Karena nanti ketika penghulu bilang, udah selesai nih akadnya ini, ijab kabul, sah. Nah, ini itu. Nah, ya. Sah. Dengan isyarat kan bisa. Iya. Dengan isyarat yang maklum, yang masyhur, kalau dia tuh oke, sah. Kalau misalnya sah, maksudnya apa coba? Lu gue gitu. Jadi pakai isyarah. Kalau isyarah secara uruf maklum, secara uruf bagi orang-orang di sekitar itu maksudnya adalah sah, oke, maka sah kelas. Ya, jadi tidak diwajibkan. Ya. Bagaimana kalau misalnya saksinya bisa ngomong, habis ijab kabul, gimana saksi pertama sah? Enggak, dia bisa ngomong. Sah enggak? Ya, itu gimana tuh? Dia bisa ngomong padahal mereka nih, tapi pakai ini aja. Sah enggak Pak? Bilang sah gitu. Mantap. Kok mantap? Enggak, jawablah dengan jawaban yang pasti ya, jadi gitu. Jawablah dengan jawaban yang menghilangkan syubhat gitu loh. Karena kalau dia bisa ngomong terus, mantap. Ini kan kalau dia ngomong mantap ini kan nggak mesti mengakui kesahannya gitu loh. Jadi sah atau tidak Pak? Katakan sah Pak. Gimana ya, saya mau ngomong sah gimana? Ya Allah Pak, ya bilang sah kelas. Ngomong yang lain bisa, sahnya nggak bisa. Berat sih Pak, saya sebenarnya pengen Pak. Jadi ini repot urusannya. Iya. Dia nggak mau mengakui sahnya. Coba, udah ganti aja yang lain, ganti yang nggak baperan ya. Akhirnya sah. Ya begitu ya jemaah sekalian. Insya Allah nggak ada pertanyaan ya di sini ya. Nggak ada kan? Nggak usah nanya. Tinggal antum amalkan aja. Iya kan ilmu untuk diamalkan. Kita ngomongin fikih keluarga selama ini nggak nikah lagi, itu nggak mengamalkan. Minimal mengamalkan dengan memberitahukan ke orang-orang atau keluarga supaya faham. Semoga yang sedikit ini nanti ketika kita jadi saksi paham ini insyaallah. Dan menjadi saksi termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan itu berpahala insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala langgengkan keluarga kita semua, anak istri kita menjadi qurratu ayun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.